Yo, selamat datang di Freaks Channel. Pertama, maaf banget baru upload lagi karena ada beberapa urusan dan ternyata lebih lama dari yang gue kira. Untuk next upload mungkin akan seperti biasa kembali 2 kali seminggu atau paling cepat 3 kali. Oke, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kali ini gue akan membahas salah satu anggota Slayer lagi, dan tentu saja sangat kuat, sang Slayer legendaris White. Oke, langsung saja. White, dia merupakan seorang Slayer yang berasal dari 10 keluarga agung, yaitu keluarga Ari. White juga merupakan seorang Slayer generasi kedua yang menduduki kursi ke-10 dan telah banyak menyebabkan kekacauan besar di masa lalu. Sebagai seorang Slayer dari 10 keluarga, White sendiri mengincar kursi kepala keluarga Ari yang dipegang oleh Arihon. White juga sangat terkenal karena reputasi buruknya di menara dan merupakan Slayer yang benar-benar ganas dan berbahaya. Bahkan para anggota Fug lain memilih menghindar untuk berurusan dengannya. Nah, sebelum lanjut membahas lebih jauh, agar lebih jelas gue akan membahas terlebih dahulu tentang latar belakang dan siapa si White ini sebenarnya. Slayer White, dia ini sebenarnya merupakan seorang yang tercipta dari penggabungan 5 orang anak berbakat dari keluarga Ari. Yang pertama ada Albelda. Dia ini hanya dimunculkan siluetnya saja dan bahkan tak ditampilkan saat jiwa-jiwa White terpecah di kereta neraka. Jadi tidak diketahui si Albelda ini rupa dan kekuatannya seperti apa. Namun tentu saja dia pasti berbakat. Yang kedua ada David. Dia memiliki penampilan seperti bocah pada umumnya, dengan rambut dan mata berwarna putih keperakan, khas keluarga Ari. Sejauh yang diketahui, David juga tidak dijelaskan bagaimana kekuatannya. Namun sekali lagi, tentu saja pastilah dia berbakat. Kemudian yang ketiga ada Anna. Dia ini merupakan seorang anak perempuan lugu yang selalu membawa boneka. Dia ini juga cukup pendiam dan selalu menuruti para kakaknya. Namun walaupun Anna memiliki penampilan seperti anak perempuan lemah, dia ini sebenarnya sangat kuat untuk orang-orang yang berada di tingkatnya. Bahkan dia mampu melawan beberapa regular terkuat tingkat D seperti Sachi Faker dan Aka. Untuk kekuatannya sendiri, Joaquin mengatakan, sebagai anak dari keluarga Ari, ia memiliki fisik yang lemah untuk menggunakan pedang. Namun Anna menutup kelemahannya itu dengan belajar cara menggunakan mantra. Dan terbukti dia cukup berbakat dalam hal itu, dengan mampu menciptakan mantra yang lumayan kuat hingga dapat membuat beberapa regular tingkat D kerepotan. Lalu boneka yang selalu dibawa oleh Anna ini juga bukan boneka biasa. Terlihat boneka tersebut dapat berubah menjadi humanoid dan menggunakan pedang menggantikan dirinya. Lalu yang keempat ada Joaquin, inti dari tubuh White, dan merupakan seorang anak jenius dari keluarga Ari. Dia juga merupakan keturunan langsung dari Arihon atau direct line. Maka dari itu si Joaquin ini sangat kuat. Dia memiliki kemampuan di atas rata-rata anak lainnya. Dia bahkan dapat mengalahkan semua anak seumurannya saat latihan dengan kemampuan berpedangnya. Yang seperti kita ketahui, kemampuan berpedang Joaquin ini sangat hebat. Lalu Joaquin juga sangat ambisius. Ketika anak-anak lain berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bisa melampaui ayah mereka, Arihon, Joaquin memiliki tujuan untuk mengalahkan Arihon dan menjadi pemimpin keluarga. Dan anak yang terakhir adalah Vicente, salah satu karakter favorit gue. Sama seperti Joaquin, Vicente merupakan anak jenius dan satu-satunya anak yang tidak bisa dikalahkan oleh Joaquin dalam duel. Vicente juga memiliki kemampuan di atas rata-rata anak keluarga Ari lainnya. Jika kemampuan berpedang Joaquin fokus dalam serangan, kemampuan Vicente ini berfokus pada pertahanan dan terbukti sangat hebat. Dengan dialah satu-satunya anak yang tidak bisa dikalahkan oleh Joaquin, menjelaskan bahwa pertahanan Vicente ini bahkan tak bisa ditembus oleh serangan-serangan kuat dari Joaquin. Vicente sendiri menggunakan pedang yang bernama Silver Moray, yang dikatakan merupakan pemberian dari ayahnya, Arihon. Dengan pedang tersebut, ditambah kemampuan berpedangnya, membuat pertahanan Vicente sulit untuk ditembus. Bahkan Joaquin mengakui bahwa pedang Vicente merupakan yang terkuat, namun bukan pemenang karena gaya berpedangnya. Lalu untuk kepribadiannya sendiri, Vicente ini berbanding terbalik dengan kepribadian Joaquin yang brutal dan kejam. Vicente ini sangat baik dan santuy. Dia akan membantu orang-orang yang telah menolongnya, tidak peduli siapapun itu. Seperti saat Wang Nan dan Yeon Ehwa bertemu dengannya pertama kali, Ehwa memberikan snack saat dirinya lapar. Dan ketika mereka bertemu dengan bawahan Joaquin, Vicente tidak segan untuk mengarahkan pedangnya tersebut pada musuh orang yang telah membantunya, sekalipun itu bawahan saudaranya, Joaquin. Dan lalu Vicente juga selalu tenang di hadapan situasi seperti apapun, yang membuatnya semakin keren. Untuk penampilannya sendiri, Vicente memiliki penampilan seperti anak kecil pada umumnya, dengan rambut pendek dan mata berwarna putih keperakan, khas keluarga Ari. Dan dia juga terlihat selalu membawa sebuah buku yang ia gunakan untuk memanggil pedangnya.
Jadi intinya kelima anak tersebut bukanlah anak sembarangan. Lalu untuk sejarahnya sendiri, mengapa White bisa tercipta? Menurut gue semua berawal dari sang kepala keluarga Arihon. Dahulu kala Arihon pergi mengunjungi kastil melayang miliknya. Mendengar hal tersebut, si anak jenius Joaquin yang tinggal di sana dengan semangat kemudian pergi untuk menemui ayahnya itu. Lalu Joaquin pun berhasil bertemu dengan ayahnya. Namun sesampainya di sana, Arihon bahkan tidak mengenal Joaquin. Namun Joaquin tetap bersemangat dan segera memperkenalkan dirinya. Lalu menceritakan mimpi dan ambisinya dengan bangga di hadapan ayahnya tersebut, bahwa dia akan menjadi kesatria yang lebih hebat dari ayahnya itu. Ketika orang tua lain mendengar anaknya memiliki mimpi yang besar untuk melampauinya akan bangga setengah mati. Namun si Arihon ini malah mengajak Joaquin jalan-jalan keluar dan menyombongkan dirinya dengan pencapaian yang telah ia raih. Setelah Arihon puas menyombongkan dirinya, kemudian dia berkata pada Joaquin bahwa seberapa keras pun kau berusaha, Joaquin tak akan pernah bisa dan mustahil untuk melampaui ayahnya itu. Lalu di akhir Arihon pun memberikan dua pilihan pada Joaquin, bahwa semua bagian yang ada di dalam keluarga Ari, para pelayan, anak, istri, dan lain-lain, semuanya dikumpulkan untuk menciptakan pedang terhebat Ari. Dan jika Joaquin ingin menjadi bagian dari pedang tersebut, dia harus tumbuh menjadi kuat dan mengorbankan dirinya di tangan Arihon. Nah, di sini gue juga ada sedikit pertanyaan. Apakah Arihon memang benar ingin menciptakan pedang terhebat Ari tersebut dengan menggunakan mungkin jiwa-jiwa dari keluarganya sendiri, atau pedang terhebat Ari tersebut hanya perumpamaan saja untuk kekuasaannya di menara? Lalu yang kedua, Arihon mengatakan jika Joaquin benar-benar ingin melampaui ayahnya, dia harus pergi meninggalkan keluarganya dan kembali setelah menjadi iblis. Kemudian pertemuan mereka pun berakhir sampai di sana. Lalu suatu hari Joaquin pun bertemu kembali dengan ayahnya. Walaupun saat pertemuan mereka yang pertama mimpi Joaquin dihancurkan begitu saja, tapi Joaquin masih tetap bersemangat dan ambisius seperti biasanya. Di sana Joaquin menjelaskan tafsirannya tentang dirinya yang harus menjadi iblis, dengan bahwa mungkin dirinya harus mengasah kemampuannya sebagai penguasa sambil memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Namun Arihon menampik hal tersebut dan menjawab dengan tegas bahwa bukan itu yang ia maksud. Ia mengatakan bahwa dirinya benar-benar melihat benih iblis di dalam tubuh Joaquin dan menyuruhnya untuk pergi ke dalam kegelapan menara, karena di sanalah tempat terbaik untuk Joaquin mengembangkan kekuatannya. Mendengar hal tersebut, Joaquin pun tak bisa berkata apa-apa dan pertemuan mereka pun berakhir sampai di situ. Lanjut cerita, Joaquin pun menjalankan kehidupannya seperti biasa dan bahkan menjadi anak terkuat di keluarganya. Pada saat itu, walaupun impiannya telah diinjak-injak oleh ayahnya sendiri, ia masih tidak kehilangan semangat dan mengatakan tujuannya untuk menjadi kepala keluarga Ari. Mendengar hal tersebut, Vicente sang anak jenius lainnya kemudian mulai menyukai Joaquin, dan mereka pun selalu berkumpul bersama tiga anak lainnya, Albelda, David, dan Ana, yang semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melampaui ayah mereka, Arihon. Lalu suatu ketika, sehari sebelum kelima anak tersebut menjadi regular, Joaquin menemukan cara untuk melampaui ayahnya tersebut dari buku yang berisi mantra penggabungan jiwa yang ditinggalkan oleh iblis kuno. Dan karena keempat anak lainnya memiliki tujuan yang sama dengan Joaquin, mereka pun tidak pikir panjang dan akhirnya bersatu. Kemudian sang tirani White pun tercipta. Namun terlepas dari itu, sebenarnya Joaquin tidak menemukan buku mantra tersebut, melainkan menerimanya langsung dari iblis kuno itu sendiri. Tapi kelima anak tersebut telah bersatu, dan yang menjadi intinya adalah Joaquin, sementara keempat anak lainnya tertidur. Berbicara tentang iblis yang mendatangi Joaquin, apakah iblis tersebut berasal dari Fug? Karena Joaquin memanggilnya sebagai iblis kuno. Bisa saja iblis kuno itu mengacu pada Slayer Fug generasi pertama yang dipanggil sebagai iblis kuno. Atau iblis tersebut benar-benar merupakan suatu makhluk yang memang eksis di menara. Lalu jika dilihat dari bentuknya, iblis tersebut cukup mirip atau mungkin sejenis dengan Blood Tirisa yang ada di dalam tubuh Bam. Atau juga mungkin iblis tersebut memang telah ada sejak dulu dalam tubuh Joaquin. Mengingat Arihon mengatakan bahwa ia melihat benih-benih iblis di dalam tubuh Joaquin. Dan Joaquin pun mengakui di kereta neraka bahwa iblis tersebut masih ada dan tertidur di dalam tubuhnya. Ya, itu cuma pendapat gue doang. Bagaimana menurut kalian? Untuk penampilannya sendiri, karena yang menjadi inti utamanya adalah Joaquin, jadi penampilan White memiliki rupa seperti Joaquin yang lebih dewasa. Dia memiliki penampilan yang cukup elok dan elegan, dengan mahkota di kepalanya. Namun terlepas dari itu, penampilan dan senjatanya pun selalu berubah seiring dengan perkembangannya. Di awal sebelum White memiliki kekuatan penuhnya, penampilannya benar-benar seperti Joaquin dewasa, dengan rambut putih panjang dan senjatanya yang memiliki bentuk seperti Claymore. Lalu saat kekuatan penuhnya kembali, penampilan White pun juga ikut berubah seperti masa jayanya dahulu. Jubah White menjadi memiliki corak warna merah,
dan pedangnya pun menjadi lebih tipis, namun tentu saja lebih kuat. Di samping matanya juga muncul garis merah. Lalu mengingat tentang Yolker, high ranker dari skuadron Calavan yang memiliki tanda mirip seperti White yang melihat tanda mirip seperti matanya itu kemudian mengatakan bahwa dahulu para pengikutnya selalu mengikuti penampilannya dengan menempelkan darah di samping matanya seperti White dan menjadi simbol dari orang-orang yang melawan menara. Dan mungkin Yolker juga keturunan dari para pengikut White dahulu. Apalagi mengingat sekarang pasukan Korps 4 yang dipimpin oleh Calavan sedang balik menyerang pasukan Zahard bersama Bam, mungkin jika Calavan mati, para anak buahnya akan berpindah pada Fug. Dan khususnya Yolker mungkin akan menemukan kebenaran tentang asal-usulnya sebagai pengikut White. Lalu untuk kepribadiannya sendiri, sama seperti penampilannya yang mengikuti Hawkin, kepribadiannya pun masih sama seperti Hawkin dahulu. Dia masih tetap ambisius untuk melampaui ayahnya. Namun setelah Hawkin berubah menjadi White, dia juga menjadi sangat kejam dan brutal. Ia tidak segan untuk melakukan pembunuhan massal dan mengambil jiwa-jiwa orang yang tak bersalah untuk ia makan. Xiu juga mengatakan bahwa White atau Hawkin ini sebenarnya pria yang baik, namun ia memiliki sedikit gangguan mental sehingga dia senang bermain-main dengan nyawa orang lain. Dan mungkin hal tersebut juga disebabkan oleh Arihon. Saat pertama ia bertemu dengan Arihon, Hawkin terlihat cukup ceria dan penuh semangat. Bahkan setelah Arihon menyuruhnya pergi dan menjadi iblis, Hawkin menafsirkan perkataan tersebut untuk menjadi penguasa yang memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Kurang baik apalagi si Hawkin ini, disebut setan malah ingin menjadi penguasa yang baik. Namun setelah mendengar penjelasan Arihon, sifat Hawkin mulai berubah dan jatuh dalam kebejatan. Lalu karena kekuatan Hawkin setelah menjadi White ini sangat besar, dia menjadi cukup sombong dan arogan, sekaligus ceroboh. Karena kekuatannya yang besar, ia kadang tidak dapat mengukur kekuatan lawan. Contohnya saat dia ingin menantang Urek atau pada saat White memancing Calavan untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan saat di pertempuran stasiun terakhir pun, White selalu asal tebas dengan kekuatan penuh. Padahal pada saat itu kekuatannya masih sedikit dan belum pulih sepenuhnya, yang langsung membuatnya kehabisan tenaga. Lalu terlepas dari itu, White juga memiliki sifat yang unik, yaitu ia paling tidak tahan melihat orang yang memiliki senjata kuat namun tidak tahu cara menggunakannya. Seperti semua barang yang ada di dalam tubuh Bam, khususnya jiwa. Melihat kekuatan tersebut disia-siakan, di arc terbaru White kemudian mengajari Bam bagaimana caranya menggunakan kekuatan jiwa. Lalu ada Hutch. Dia juga memiliki pedang kuat bernama Donghae. Melihat senjata tersebut berada di tangan Hutch, White langsung mengomentari dan memberikan beberapa saran pada Hutch. Menarik untuk melihat apakah nanti Hutch dan White akan memiliki hubungan yang lebih jauh, mungkin sebagai guru dan murid. Lalu lanjut cerita, Hawkin yang telah menjadi orang bernama White itu kemudian mulai menaiki menara. Dan seperti yang dikatakan oleh Arihon, White pun masuk ke dalam kegelapan menara dan menjadi Slayer Fug. Bahkan ia berhasil menjadi seorang high ranker kelas atas. Sebagai seorang Slayer, White juga dikenal dengan reputasi buruknya di menara. Dahulu White pernah menjadi raja dari 2 kerajaan di area tengah. Pertama, di area tengah menara ada suatu kerajaan yang memiliki raja yang buruk. Lalu White pun membunuh raja tersebut dan menggantikannya. Di sana White menjadi raja yang baik. Dia menghukum orang-orang yang tidak adil dan melindungi orang-orang yang lemah. Setelah cukup lama, White pun meninggalkan kerajaan tersebut dan mengawasinya dari jauh. Kerajaan tersebut semakin besar dan kuat. Setelah semakin besar, orang-orang serakah pun bermunculan lagi dan kembali menyebabkan kemiskinan dan penderitaan. Namun White kembali muncul dan mengumpulkan orang-orang yang menderita tersebut, lalu membangun kerajaan baru. Di sana White memerintah dan berkuasa, kemudian mengadu domba 2 kerajaan yang telah dibuatnya itu sehingga terus melakukan peperangan. Dan itu semua adalah siasat White agar banyak orang yang akan mati dan White dapat memanen jiwa mereka. Bahkan White mengatakan dalam perang yang dibuatnya tersebut, miliaran orang telah mati dan siap untuk dipanen jiwanya. Namun salah seorang putri Zahard mendengar hal tersebut dan tak dapat mentolerir lagi perbuatan White. Putri tersebut pun kemudian turun dan mengalahkan White sebelum dirinya memanen jiwa-jiwa tersebut. Tak diketahui siapa atau berapa putri yang turun untuk mengalahkan White. Namun banyak yang menduga bahwa putri yang mengalahkan White adalah Ari Hage Perion Zahard, sang pemilik senjata bulan Red October, dan seorang high ranker yang menduduki posisi ke-36. Karena mengingat White sendiri berasal dari keluarga Ari, tak banyak yang dapat menandinginya. Bahkan Arihon sendiri mengatakan bahwa keluarga yang dapat bersaing dengan keluarga Ari hanya keluarga Ha dan Kun saja. Jadi mungkin memang benar yang mengalahkan White di masa lalu adalah Ari Hage Perion Zahard. Lalu setelah insiden tersebut, entah bagaimana White kemudian berhasil membagi kekuatannya dan menyelinap ke kereta neraka. Namun akhirnya ia malah tersegel di sana dan kehilangan kendali terhadap jiwa-jiwa yang telah ia kumpulkan.
dan White pun terpecah kembali menjadi 5 bagian dalam keadaan yang tidak stabil. Lalu lanjut cerita, Joaquin yang terjebak di kereta neraka pun kemudian bertemu dengan para reguler yang menaiki kereta neraka. Di sana dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang calon pembunuh dari Fugue dan membuat semua reguler yang berada di kereta neraka menjadi pengikutnya. Namun lagi-lagi Joaquin mengadu domba mereka dan membuat mereka saling membunuh, yang berujung menjadi insiden Rouen yang melibatkan teman-temannya sekaligus para reguler tingkat D terkuat saat ini, Boro, Sachi, Aka, dan Daniel, yang berbuntut panjang hingga cerita Tower of God Arc kereta neraka. Lalu seperti yang kalian tahu, Rouen yang telah dijebak oleh Joaquin dengan membuat Rouen membunuh salah satu pengikutnya menyebabkan situasi yang lebih kacau lagi dalam timnya Rouen. Namun salah satu teman Rouen, gue lupa namanya, menemukan buku untuk menyegel Joaquin. Namun harga untuk menyegel Joaquin adalah sebuah nyawa. Lalu akhirnya Rouen sendirilah yang bersedia untuk mengorbankan nyawanya, dan Joaquin pun berhasil disegel. Kejadian tersebut terjadi 600 tahun yang lalu sebelum cerita Tower of God dimulai. Tapi terlepas dari semua itu, bukan tanpa alasan kenapa Joaquin mengadu domba mereka dan memilih untuk pergi ke kereta neraka. Karena di kereta neraka, jiwa-jiwa orang yang mati akan tertahan di sana dan akan menjadi lahan panen yang besar untuk Joaquin. Joaquin juga sebenarnya telah memasang mantra di kereta neraka untuk menyerap semua jiwa yang ada di sana. Namun Joaquin keburu dihentikan oleh Rouen dengan nyawanya. Dan akhirnya seperti yang kalian tahu, cerita pun berlanjut ke kisah utama Tower of God. Slayer White pertama kali dimunculkan secara resmi dalam cerita pada arc kereta neraka sebagai calon Slayer Joaquin. Fugue yang telah mendengar bahwa White ada di kereta neraka kemudian berencana untuk membangkitkannya kembali. Joaquin yang telah disegel dahulu oleh Rouen dengan nyawanya malah dibangkitkan kembali oleh Daniel yang telah bergabung dengan Fugue karena tidak terima akan kematian Rouen dan ingin menghidupkannya kembali dengan membangunkan kembali sang iblis yang telah merenggut temannya itu. Singkat cerita, Joaquin pun terbangun kembali dan lanjut mencari saudaranya yang lain. Namun sebelum itu, Joaquin yang telah lama tersegel ini ceritanya lapar dan dengan bantuan dari Rahel berhasil mengumpulkan para reguler yang akan menaiki kereta neraka untuk disantap oleh Joaquin. Namun tak diduga, Bam sebagai seorang calon Slayer seperti Joaquin muncul dan terjadi pertengkaran yang cukup sengit di sana. Hingga akhirnya konduktor kereta neraka yang juga merupakan ranker dari Fugue bernama Pedro memindahkan mereka ke hadapannya dan memberikan permainan pada calon Slayer tersebut bahwa siapa yang memenangkan permainan tersebut akan menjadi calon Slayer sejati. Namun permainan tersebut sebenarnya tidak memiliki arti apapun karena dari awal tujuan Pedro adalah kematian Bam dan kebangkitan White. Lalu lanjut cerita, tak diduga Wang Nan dan Yeon Ehwa menemukan jiwa White yang lain, yaitu Vicente. Di sana Wang Nan dan Ehwa sempat khawatir Vicente gila seperti Joaquin. Namun kenyataannya Vicente adalah orang yang baik, hingga akhirnya Vicente pun bertemu dengan Joaquin. Pada saat itu Joaquin langsung meminta Vicente untuk bergabung dengannya. Vicente pun menyetujui hal tersebut, namun dia berkata, siapa yang akan menghilang karena saat pergabungannya dahulu, ego keempat anak yang lain tertidur dan hanya Joaquin sendiri yang memegang kendali penuh pada tubuh White. Akhirnya karena Vicente tidak terbujuk oleh Joaquin pun menyerang Vicente dan pertarungan pun tak terhindarkan. Melihat keduanya, apalagi Vicente yang juga berniat mengalahkan Bam, Wang Nan langsung menikam Vicente dengan White Heavenly Mirror yang diberikan oleh Kun untuk menyegel Vicente di dalamnya dan melarikan diri. Singkat cerita, Joaquin pun tak berhasil mengejar Wang Nan, namun dia menemukan saudaranya yang lain, yaitu Ana. Ana yang polos dengan santai selalu mengikuti permintaan Joaquin. Dan waktu untuk menentukan calon Slayer sejati pun tiba dalam permainan Dollar Show. Akhirnya permainan Dollar Show pun dimulai dan Joaquin kembali bertemu dengan Vicente di sana. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Di sana seperti yang kita ketahui, Vicente ini sangat baik. Ia berniat untuk menjadi pusatnya di penggabungan berikutnya karena saat Joaquin yang memegang kendali, Joaquin membunuh banyak orang dan memakan jiwa-jiwa mereka. Yang mana Vicente tidak menyukai hal tersebut. Joaquin pun mengatakan bahwa Vicente tidak memiliki keberanian untuk berkorban dan saudaranya yang lain tidak akan menerima Vicente sebagai pusatnya. Namun Vicente telah bertemu dengan David sebelumnya dan dia setuju dengan Vicente. Di sana David merasuki tubuh Wang Nan dan membantu Vicente. Joaquin pun akhirnya berhasil dipojokkan, namun ternyata dari awal semua yang telah Vicente rencanakan tidak berarti karena dahulu saat Joaquin menerima buku tersebut dari sang iblis, pusatnya sudah ditentukan dari awal, yaitu Joaquin. Dan akhirnya Joaquin pun menyerap jiwa ketiga saudaranya tersebut dan permainan pun berlanjut ke tahap 3. Lalu tak diduga saat tahap 3 akan dimulai,
muncul seorang gadis misterius yang menyebut dirinya sebagai klon Hawkins yang terakhir. Dan memang sebagian besar kekuatan jiwa yang telah dikumpulkan oleh White dahulu ada di dalam tubuhnya. Bahkan Evan Edrock pun mengatakan bahwa gadis tersebut memiliki kemampuan di atas ranker biasa. Nah, lalu bagaimana klon terakhir si Hawkins ini bisa tercipta? Jadi pada saat dahulu, White berhasil dikalahkan oleh Putri Zahar. Namun White berhasil lolos dan pergi ke Kerajaan Raka. Di sana White telah banyak kehilangan kekuatannya dan melemah. Lalu White pun mulai melakukan persiapan di Kerajaan Raka dan bersiap untuk memanen jiwa-jiwa yang ada di sana. Lalu salah satu teman Rowan menemukan buku catatan White yang berisi seluk-beluk kekuatan White dan menemukan cara untuk menyegelnya. Akhirnya White pun berhasil disegel dan dalam keadaan tersebut jiwa White pun kembali terpecah menjadi 5. Namun jiwa-jiwa lain yang telah dikumpulkan oleh White kemudian hilang kendali beserta jiwa Albelda yang akhirnya menciptakan sebuah entitas baru, yaitu si gadis klon Hawkins tersebut. Maka dari itu pula Albelda tidak ada saat arc Kerajaan Raka, karena dia telah bersatu dengan jiwa-jiwa yang ada di dalam tubuh klon Hawkins. Dan permainan tahap 3 pun diakhiri dengan Bam yang mendapatkan jiwa-jiwa White dan kekalahan Hawkins. Dan berikutnya gue akan membahas kekuatan dan sedikit sepak terjang Slayer White. Untuk yang pertama, tentu saja kekuatan White adalah kemampuan berpedangnya. Sebagai penggabungan anak-anak berbakat dari keluarga Ari, kemampuan berpedang White benar-benar luar biasa. Apalagi jika White berada dalam kekuatan penuhnya. Setiap tebasan yang ia ayunkan benar-benar mematikan dan berbahaya. Dan yang kedua adalah kekuatan jiwa. White mendapatkan kekuatan dari jiwa-jiwa orang yang telah mati. Semakin banyak jiwa yang ia makan, maka semakin kuat pula dirinya. Bahkan di arc Serang Lopobia, dengan bantuan Kun, White berhasil mendapatkan jiwa-jiwa dari orang yang mati di sana. Dan alhasil White pun dapat menyaingi Calavan. Lalu bagaimana jika dahulu White berhasil memanen jiwa dari miliaran orang yang telah ia bunuh? Tak terbayangkan akan sebesar apa kekuatan White. Mungkin dia akan benar-benar menyaingi Arihon. Namun terlepas dari kekuatan hebat itu, awalnya kekuatan White tidak demikian. Saat di permainan tahap 3, Hawkins yang telah menyerap jiwa 3 saudaranya sangat mengintimidasi dan terlihat sangat kuat. Namun tetap berakhir dikalahkan oleh Bam. Tapi masih oke lah, karena pada saat itu White masih belum bangkit sepenuhnya. Apalagi lawannya adalah sang tokoh utama. Lalu cerita pun berpindah ke lantai kematian. Di sana White menemukan sumber daya yang sangat melimpah dengan bantuan Karaka, yaitu jiwa-jiwa yang terkumpul dari semua orang yang berada di lantai kematian. White pun berhasil mengambil semua jiwa tersebut dan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Namun saat dirinya hendak pergi keluar dari lantai kematian, apesnya di tepi jalan ia dihadang oleh Gustang dan berakhir dipecundangi lagi. Bahkan Gustang tak menyentuhnya sedikit pun saat itu. Tapi di sini gue masih tetap oke, karena lawannya pun memang gak tanggung-tanggung, Pobida Gustang, sang pemimpin keluarga Pobidau. Setelah selamat dari maut di lantai kematian, White pun luntang-lantung gak jelas di Kerajaan Raka bersama Rahel. Namun beruntung sekaligus apesnya, White bertemu dengan Hwaryun. Di sana Hwaryun mengatakan pada White bahwa ia akan memberitahu di mana letak klonnya yang terakhir berada, dengan syarat ia harus membantunya dalam perang yang akan datang di stasiun terakhir. Kesepakatan pun terbentuk dan White pun akhirnya bersatu dengan klon terakhirnya tersebut dan menjadi eksistensi yang utuh. Singkat cerita, kereta pun sudah sampai di stasiun terakhir dan sesuai perkataan Hwaryun, satu skuadron pasukan Zahar sudah menunggu di sana. Tak perlu menunggu lama, pertempuran pun langsung dibuka dengan kemunculan White. Dia di sana dengan mudah langsung membunuh 2 orang Rancor. Cukup meningkatkan impresi gue terhadap Slayer, karena tidak seperti Karaka yang selalu terlihat kerepotan, White tanpa kesulitan langsung menebas 2 orang Rancor yang menyambutnya itu. Namun tidak lama kemudian, White pun dihadapkan dengan seorang High Rancor. Dan sama saja seperti Karaka, dia juga kesulitan menghadapi High Rancor, walaupun saat itu White hampir membunuhnya. Tapi serangannya berhasil ditahan oleh High Rancor yang lebih tinggi, yaitu Ha Cheon-hye. Selepas itu kekuatan White pun habis dan berakhir tertangkap. Di sini pandangan gue terhadap para Slayer udah biasa aja. Gue pikir mungkin semua Slayer sama aja, gak kuat-kuat amat. Kecuali Grace Messiah Luslek. Para Slayer lain mungkin paling banter cuma lawan para High Rancor Kroco, khususnya si White sama Karaka. Namun setidaknya White bisa mengeluarkan serangan yang dapat mengguncang arena perang, walaupun kekuatannya saat itu langsung habis. Lalu seiring berjalannya cerita, kekuatan White pun sedikit demi sedikit mulai kembali. Bahkan di arc tembok eksistensi, White mampu one-on-one dengan Calavan. Walaupun saat itu Calavan sedang di-nerf karena sebelah lengannya terikat. Tapi walaupun begitu, White tetap tak bisa menyaingi Calavan. Dan selanjutnya dalam arc terbaru Tower of God, pemikiran gue terhadap para Slayer khususnya White terpatahkan. Di arc Markas Lopobia,
Kun berniat mengumpulkan semua jiwa-jiwa yang mati di medan perang untuk diberikan pada White. Apalagi dalam perang tersebut banyak ranker dan para high ranker yang berpartisipasi. Pada saat itu juga hubungan antara Kun dan White pun sepertinya terbentuk. Menurut gue si Kun sama si White ini memiliki banyak persamaan. Dari mulai sifatnya yang keji, dapat melakukan apapun demi mencapai tujuannya, lalu sama-sama anak jenius dari 10 keluarga, hingga masa lalunya yang sama-sama tidak mendapatkan perhatian yang diharapkan dari ayah mereka. Lalu setelah kepala cabang Lopobia mati, otomatis jiwanya akan diserap oleh White dengan bantuan Kun. Mengingat kepala cabang Lopobia itu sangat kuat, White pun sampai memperingatkan Kun bahwa kekuatan sejatinya dapat membuatnya terkencing-kencing. Dan seperti biasa Kun selalu tenang dan mengatakan justru akan repot jika tidak seperti itu. Lalu singkat cerita, Bam terpojok oleh Calavan. Dan dalam detik-detik terakhir, White muncul membantunya dengan kekuatan sejatinya. Dan sepertinya semua hal tentang White dari mulai Slayer terganas hingga disebut sebagai Slayer legendaris bukan hanya sekedar bualan belaka. White dapat dengan mudah mengungguli kekuatan Calavan yang sebelah lengannya terikat. Lalu saat Calavan sudah melepas ikatannya pun, White masih tetap dapat melakukan jual beli serangan dengan seimbang. Bahkan tak tanggung-tanggung, salah satu serangan White mampu membuat lengan kanan si super tanker Calavan hancur. Atau lebih tepatnya, Calavan mengorbankan lengan kanannya demi menghindari kerusakan yang lebih parah. Namun walaupun begitu, pada saat itu White masih belum berada di kekuatan penuhnya. Di akhir, karena Calavan sudah tidak punya niat bertarung lagi, White mungkin bisa saja membunuhnya saat itu. Namun karena kekuatannya pun sudah bertambah besar, kesombongannya pun sama besarnya. Ia memutuskan untuk membiarkan Calavan hingga ia merasa baikan. Dan seperti yang sudah gue bilang sebelumnya, si White ini akan semakin kuat jika dia memakan banyak jiwa, apalagi jiwa-jiwa dari orang yang kuat sekelas high ranker. Jadi mungkin potensi kekuatan si White ini bisa dibilang tak terbatas. Lalu mengingat ada indikasi bahwa Calavan akan mati di arc terbaru ini, mungkin White akan mendapatkan power up yang lebih gila lagi dengan memakan jiwa Calavan. Atau mungkin Calavan sendiri akan memberikan esensi keberaniannya pada White. Ya menurut gue pribadi, karena dalam arc ini terjadi perang yang cukup besar, bahkan banyak orang-orang kuat yang berpartisipasi, mungkin jika Calavan tidak mati pun, sepertinya White tetap akan panen jiwa-jiwa orang yang mati di sana. Lalu sebagai seorang Slayer, White juga mengincar kepala Arihon. Apakah dia benar-benar bisa melakukannya? Mengingat White sendiri memiliki potensi yang besar, selama ia memakan jiwa-jiwa yang kuat, mungkin saja suatu saat nanti White benar-benar dapat menyaingi Arihon. Yah, kita nantikan saja. Lalu terakhir ada sedikit informasi tambahan. Dahulu si White ini sebenarnya telah menjadi high ranker dan mendominasi banyak lantai di menara. Maka dari itu ia pun sangat terkenal di menara. Namun setelah kekalahannya terhadap Putri Zahad, White pun menghilang dan menjadi seorang reguler kembali sebagai Hawkin. Lalu White juga selalu mengatakan bahwa para guide khususnya Red Witch memiliki jiwa yang kotor. Tak diketahui apa maksud sebenarnya dari perkataan White ini. Dan lalu pada saat di lantai tersembunyi, musuh abadi White adalah pedang. Nah mungkin kurang lebih itulah informasi mengenai Slayer White. Untuk next video gue akan membahas salah satu Slayer lagi, sang raja para anjing Beirod Yama. Oke, mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe bila suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.